Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intisar Muslim pada kesempatan ini akan menceritakan sebuah kisah salah satu wanita mulia dalam Islam, yaitu Sumayyah binti Hayat Ummu Ammar bin Yasir radhiyallahu anha. Wanita yang mempertaruhkan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang pertama kali syahid dalam Islam. Wanita kedua yang memeluk Islam setelah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Di padang Makkah, di bawah teriknya udara tengah hari dan di daerah bebatuan yang sangat panas, orang-orang yang lalu lalang menyaksikan sebuah pemandangan yang memilukan. Seorang wanita tua bersama suami dan anaknya berada di bawah panas teriknya matahari, mendapat penganiayaan dan berbagai bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berhati keras, yang berdiri di atas mereka sambil menimpakan siksaan yang pedih. Bagaimanakah kisah wanita mulia dan keluarga kecilnya yang mendapat penyiksaan dari orang-orang yang lalim tersebut? Ammar bin Yasir baru saja mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah. Hatinya dipenuhi kebahagiaan yang tak pernah dirasakan selama ini. Ia memasuki rumah orang tuanya dengan bibir mengulum senyum. "Ada apa denganmu, Ammar? Aku perhatikan wajahmu ceria sekali, seperti mendapat sebongkah emas," tanya Sumayyah radhiyallahu anha sang ibu. "Benar, Bu, kebahagiaanku ini melebihi jika mendapat sebongkah emas. Bahkan kebahagiaan yang tak dapat ditukar dengan dunia dan seisinya," ujar Ammar tersenyum. "Oh ya, apakah itu?" Yasir sang ayah bergabung dengan penasaran. Ayah dan ibu tentu mendengar tentang Nabi Muhammad SAW dan agamanya. "Aku telah mengikuti ajarannya," ujar Ammar pelan. Selanjutnya Ammar mengajak ibu bapaknya memeluk Islam. Sumayyah binti Hayat dan suaminya Yasir pun setuju memeluk Islam. Sumayyah radhiyallahu anha termasuk dalam 7 sahabat pertama yang memeluk Islam. Keluarga Yasir adalah keluarga budak. Hidup mereka dalam kekuasaan Bani Makhzum. Jika mereka mengetahui budaknya telah masuk Islam, tentu Bani Makhzum akan menyiksa mereka. Ketika majikannya dan kaum Makhzum mengetahui Sumayyah radhiyallahu anha dan keluarganya memeluk Islam yang diserukan Nabi Muhammad SAW, mereka marah. Sekelompok orang dari Bani Makhzum keluar membawa keluarga yang suci itu ke tanah lapang yang sangat panas di Makkah untuk membuat mereka murtad dari agama mereka. Perlakuan Bani Makhzum terhadap mereka adalah karena adanya perjanjian yang terjadi antara tuan dari keluarga ini dengan mereka. Namun bagaimana mungkin perjanjian semacam ini dapat mengungguli perjanjian yang paling agung? Keluarga ini telah menjalin perjanjian dengan raja para raja yang merupakan satu-satunya zat yang memiliki keagungan dan kebesaran, yang maha suci lagi maha tinggi. Sungguh menakjubkan keadaan sang istri dari keluarga ini yang tidak dapat dipalingkan dari agamanya. Sumayyah radhiyallahu anha adalah seorang yang telah tua lagi lemah dan juga seorang wanita. Panasnya terik matahari, tanah bebatuan yang menyengat di kota Makkah, usia yang tua dan fisik yang lemah, semuanya tidak mampu menggoyahkan keimanan wanita mukminah yang jujur ini. Penyiksaan itu
berlangsung berhari-hari. Keluarga yang suci itu disiksa dengan berbagai bentuk siksaan. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW melintas di sana ketika para penyiksa telah meninggalkan mereka. Keadaan Sumayyah radhiyallahu anha, suami dan putranya sangat parah. Hanya Allah yang sanggup menyelamatkan mereka. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW hanya bisa menghibur dan mendoakan mereka. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Tempat yang dijanjikan bagi kalian adalah surga. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Kata-kata yang lebih berharga dari semua barang yang berharga dan lebih indah dari permata dan mutiara. Inilah hiburan terbaik yang diberikan oleh sebaik-baik pembawa berita gembira dan pemberian terbaik dari orang yang tutur katanya paling jujur. Ujian yang menimpa orang-orang yang menyambut Islam dengan segera pada hari itu sangatlah berat. Tidak sedikit dari mereka yang kembali pada agama lamanya lantaran berbagai bentuk penyiksaan luar biasa yang mereka rasakan. Namun di sana Anda melihat sekelompok orang jujur yang teguh di atas agamanya dan keimanannya tak tergoyahkan oleh siksaan dan ancaman. Sebagian orang bila telah disiksa dengan siksaan yang sangat berat, maka dia akan memberikan apa yang diminta mereka. Namun wanita yang lemah ini dan keluarganya membuat bingung orang-orang yang sombong itu dan memecahkan keangkuhan mereka dengan kekuatan imannya. Akhirnya naik pitamlah pemimpin dari orang-orang itu, orang-orang Quraisy, yakni Abu Jahal. Pada sore hari, sehari setelah wanita yang suci itu merasakan berbagai macam penyiksaan, Abu Jahal datang untuk mencela, mencaci maki, dan melontarkan kata-kata yang buruk. Orang yang lalim ini sangat marah ketika melihat ketabahan wanita yang lemah dan tua ini, sehingga dia tidak mampu menahan lisannya. Setelah cemetinya tidak mampu pula membuat wanita yang jujur ini murtad dari agamanya. Akhirnya tibalah saatnya kekalahan yang hakiki bagi orang lalim ini di hadapan sang wanita yang jujur. Tahukah Anda bagaimana kekalahan itu terjadi? Kekalahan orang lalim ini adalah ketika dia mengerahkan tombaknya kepada wanita yang tidak ada seorang pun dapat membelanya. Dia menikamnya dengan tombaknya hingga membunuhnya. Seorang laki-laki yang mengaku sebagai pemimpin kaumnya dan pahlawan mereka di saat berperang melawan musuh, kini membunuh seorang wanita dengan tombaknya. Benar, Abu Jahal telah pergi dengan membawa aibnya, sedangkan Sumayyah binti Hayat radhiyallahu anha pergi dengan membawa kenangan dan kemuliaannya. Akhirnya meninggallah Sumayyah binti Hayat radhiyallahu anha, seorang wanita yang pertama mati syahid, seorang wanita yang benar keimanannya. Ammar, seorang anak yang sangat berduka, mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukan beratnya musibah dan sakitnya duka yang dia rasakan. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, penyiksaan yang kami dapatkan sangatlah berat." Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghiburnya dan mengusap air matanya dengan tutur kata penghibur yang sangat indah. Beliau bersabda, "Bersabarlah wahai Abu Al-Yakhzan." Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau siksa seorang pun dari keluarga Ammar dengan api neraka." Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar dalam Al-Isti'ab. Itulah kata-kata yang menjadi penyejuk dan penentram bagi hati yang terluka dan air mata yang bersedih.
ketika terjadi perang Badar dan kaum muslimin membunuh orang-orang kafir. Di kalangan korban yang terbunuh itu terdapat Abu Jahal. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Ammar, "Sungguh Allah telah membunuh orang yang telah membunuh ibumu." Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra. Begitulah Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha pergi dengan tekad yang kuat, iman yang kokoh, dan keteguhan di atas agamanya, agar dia bisa berjumpa dengan Tuhan yang dia mempertaruhkan jiwanya untuknya dan mempersembahkan ruhnya karena rela dengan apa yang ada di sisinya. Akankah dia tersia-siakan di sisi Allah? Tidak. Janji yang benar itu akan terwujud. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Tempat yang dijanjikan bagi kalian adalah surga. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Berbahagialah engkau wahai wanita yang soleha, dengan kemuliaan yang tinggi dan keagungan yang luhur itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha, suaminya yang jujur Yasir, dan putra mereka yang soleh Ammar. Semoga Allah membahagiakan mereka. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman surga dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Quran Surat Al-Qamar ayat 54 dan 55. Semoga kisah ini semakin memperteguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.